Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita di Obrol Santai. Nah, kali ini gua kedatangan tamu langsung Ustadz Ruli. Nah, kali ini kita akan ngebahas kiat-kiat di bulan suci Ramadan. Kira-kira apa aja nih aktivitas yang baik dilakukan ketika kita mau berpuasa nih. Langsung aja kita kenalan sama Ustadz Ruli. Assalamualaikum Ustadz Ruli. Waalaikumsalam. Kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Tadi gimana Ustadz? Tadi habis ngisi juga apa gimana Ustadz? Ya, jadi alhamdulillah malam ini bagian tugas jadwal jadi imam taraweh. Oh, imam taraweh. Iya. Terus gimana nih? Hari ini masih rame nih Ustadz. Ini udah hari ke berapa ya? 7 Ustadz ya? Banyak mengalami kemajuan sebetulnya. Apanya majunya? Safnya maju. Oh, sampai maju. Oh, saya kosong. Jadi di Indonesia kan biasa gitu. Oh, gitu. Makin hari makin mengalami kemajuan. Oh, gitu sapi kan. maju. Iya. Orangnya nggak kosong belakangnya Ustadz. Karena Ramadan itu di negeri kita masih jadi sekedar ritual. Oh, ritual. Jadi bukan benar-benar kebutuhan, tapi jadi ritual. Nanti ramenya lagi menjelang Lebaran. Oh, gitu. 10 hari terakhir. Oh, 10 hari. Belanja itu ya. Ngejar Lailatul Qadar. Oh, jadi fasenya itu kalau pertama Iya. itu rame 1 minggu pertama, pertengahan kosong, Iya. baru pas terakhir rame lagi. Iya. Lailatul Qadar. Iya. Oke. Nah, menarik nih Ustadz kalau kita coba bahas di dalam bulan puasa ini. Bulan suci Ramadan ini sebagian orang itu ada yang sibuk beribadah. Ada juga orang yang kayak biasa aja tuh Ustadz. Iya. Nah, ini nih kenapa nih Ustadz? Kalau ada orang yang kalau masuk bulan Ramadan tuh biasa aja gitu. Ini cara menangkalinya tuh gimana gitu? Ada kan momen spesial nih gitu. Iya. Gimana, Ustadz? Jadi sebetulnya kan ada hadis tuh yang menerangkan bahwa barang siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, bahagia, itu maka akan diharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Itu baru bahagia aja. Oh, jadi pas mau Baru masuk bahagia, senang bahagia. kita. Kalau Gitu. saya nih mau bulan puasa bahagia mau THR Ustadz. Ya, Oh, itu ini juga kan otaknya bagian bukan bahagia juga oh kan. bahagia. Karena kalau bulan puasa kan kita lebih ke THR nih. Iya. Ini nggak apa-apa Ustadz ya? Nggak apa-apa. Itu kan juga bahagia menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri ya kan. Tapi jangan sampai nanti udah dapat THR terus beli petasan gitu kan. Itu kan mubazir namanya. Iya, benar, Ustadz. Itu nggak boleh. Oke. Kalau untuk saat ini sendiri nih waktu Ustadz Ruli selama misalnya menjadi imam gitu, apa sih mungkin kiat-kiatnya tuh di masjid itu atau di mushola biar jamaahnya tuh semangat Ustadz. Karena gitu. saya juga pribadi kan kadang kita capek ke masjid itu berpulang kerja atau gimana tuh. Iya. Nah, masjidnya juga kayaknya yang sholat sedikit. Iya. Itu pengurusnya tuh gimana sih? Iya. Jadi kalau bisa nih, pertama imam-imamnya yang muda-muda. Oh gitu. Oh iya Jadi sih. semangat. Benar. Terus bacaannya bagus dan nggak terlalu lama. Oh, yang pas. Iya, karena kan kalau terlalu lama, walaupun bagus ya, mohon maaf ya, orang kita tuh apalagi, mohon maaf nih ibu-ibu, itu ngedumel, jadi nggak bagus tuh ibadahnya diakhiri sama ngegerendeng atau ngedumel, iya. jadi pahalanya nggak 100%. Oh, mungkin gitu. maksudnya kalau kita mau jadi imam tuh lihat-lihat dulu nih makmumnya Ustadz ya. Iya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, pak aki-aki gitu. Kadang biasanya kadang saya ngeliat nih Ustadz. Kalau imam anak muda, mungkin dia karena masih baru fresh nih belajar, wah ayatnya panjang. Tapi makmumnya aki-aki semua gitu. Kasihan Allahu Akbar dia udah bacanya Al-Baqarah ya. Iya. Jadi sebetulnya kunci menjadi imam itu kita harus bijaksana. Makanya sebelum jadi imam kita kan suruh nengok ke belakang dulu sambil mengucapkan sawu sufu fakum fa inna tasbiyatas sufu min tamamis shalah. Ya kan, lurus dan rapatkan. Kita ngelihat jamaahnya nih banyak kan aki-aki, nenek-nenek atau anak kecil gitu kan. Jadi kita baca itu sedang-sedang aja, yang bagus kan yang sedang-sedang gitu kan. Dan kita juga menyesuaikan apakah kita menjadi imam di misalnya masjid NU atau Muhammadiyah gitu kan, itu menyesuaikan aja. Tapi yang bagus itu adalah sedang-sedang. Oke, berarti intinya sebenarnya kita harus tahu juga nih di mana tempat kita berada, karakter jamaahnya gimana, kita harus tahu Ustaz.
Betul. Oke. Nah, kalau lagi bulan puasa gini saat ini ada fenomena kan, misalnya sekarang tuh orang ngejar Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul Qadar ini apa sih Ustaz sebenarnya? Esensinya tuh apa sih? Iya, iya. Jadi dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Qadar ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Coba deh Mas Roy hitung 1000 bulan berapa tahun? Waduh, banyak Ustaz ya ini. Ya sekitar 83 tahun 83 sekian, tahun. ya kan? Lebih berapa bulan gitu ya. Nah, sanggup gak kira-kira ibadah segitu lama? Sulit ya. Umurnya belum tentu sampai kan. Iya. Nah, itu makanya orang tuh berlomba-lomba mengejar, bahkan Nabi itu Rasul kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir mengencangkan ikat pinggang. Gitu. Maksudnya apa tuh macam ikat pinggang? Jadi banyak-banyak itikaf di masjid, menjauhi untuk mengurangi untuk menggauli istrinya, gitu kan? Nafsunya ditahan. Iya, ditahan. Bukan terbalik nih, kalau kita kan 10 hari terakhir udah siap-siap ke Tanah Abang kayaknya. Beli baju. Tanah Abang, belanja online, ya kan? Oh THR nih dan lain-lain, pulang kampung, ya kan? Kan nggak boleh, tapi kita harus ngatur, gitu kan? Jadi supaya ibadahnya itu betul-betul kan kita mau menjadi orang yang bertakwa, ya kan? Dalam surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Iya, jadi orang yang bertakwa. Jadi supaya kita tuh beda dari Ramadan yang sebelumnya, kita harus perbaiki kualitasnya. Nah, jadi ini sekedar sharing. Jadi ada beberapa kiat nih Mas Hiroya untuk menjalani Ramadan kita supaya Ramadan kita tuh lebih baik daripada yang lalu. Yang pertama apa? Sholat subuh nih. Sholat subuh. Sholat subuh bukan saya ya. Ini karena sholat subuh itu adalah kunci rezeki sama kesehatan. Kan di situ sholat subuh berjamaah tepat waktu gitu kan, dibarengi sama sedekah subuh ya kan. Terus habis itu apa, kalau kita yang kerja atau yang usaha, sholat duha jangan ditinggal, minimal 4 rakaat. Duha boleh Ustaz? Boleh, tapi kata Allah tuh orang yang pelit kalau sholat duha cuma 2 rakaat. 2 rakaat pelit, kalau nggak sholat duha bener-bener banget nih ya. Sangat pelit, karena kita tuh punya ruas-ruas jari itu mesti disedekahkan lewat apa? Lewat sholat duha. Oh, jadi sholat duha itu sebenarnya tanda kita bersyukur sama Tuhan ya. Betul. Anggota badan kita itu selalu saya kan besar ya. Iya. Sholat duha itu sebenarnya esensinya tuh manusia bersyukur nih dengan cara sholat duha untuk badan kita tuh sedekahnya gitu ya. Iya. Karena kita tidak akan sanggup menyedekahkan dengan uang. Semua anggota tubuh kita nih yang dikasih, ya kan? Nggak akan sanggup kita membayar berapa sedekahnya gitu. Walaupun duit saya 300 triliun gitu sampai nggak bisa ya. Oh itu kayak korupsi. Anyway gitu. Terus lanjut ya. Lanjut sholat subuh udah, sholat zuhur, asar, maghrib, isanya juga harus tepat waktu dan berjamaah. Tepat waktu dan berjamaah itu nggak boleh ditinggal. Tepat waktu aja, nggak berjamaah kita sebagai laki-laki kurang, kecuali perempuan di rumah, gitu kan? Terus yang keberapa tuh? Keempat. Sekarang ya, keempat. Rajin baca Al-Quran. Nah targetnya 1 Ramadan 1 kali hatam kan? 1 kali hatam. Minimal. Saya 1 kali hatam kayak setahun tuh. Jadi bab-baban baca. Jadi minimal kita itu baca Al-Quran Mas Hiroya 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz. Membaginya gimana caranya? 1 kali sholat 2 lembar. Jadi kan ringan. Ringan kan? Kita jangan membayang 1 juznya, tapi 1 kali sholat 2 lembar kan ringan jadinya. Kalau mau 2 kali hatam ya 4 lembar. Gitu. Satu aja belum tentu hatam ya. Iya. Ya, terus apalagi kita kalau yang punya orang tua bakti kepada orang tua, ya kan? Karena di situ kunci keberkahan dan kesuksesan kita sebagai anak dunia dan akhirat. Bakti kepada orang tua dan muliakan pasangan. Contohnya Ustaz, muliakan pasangan tuh gimana? Ya misalnya
jangan selingkuh. Tuh itu mulia Oh gitu. kan? Jangan saya tak mau tanya nih saya. Nggak boleh selingkuh. Terus menafkahi pasangan, jangan pelit. Ya kan itu kan memuliakan, ya kan? Misalnya kalau kita punya rezeki, ajak jalan-jalan supaya seneng. Ya kan kalau dia seneng, doanya mengalir buat kita. Ridhonya buat kita. Istri. Iya, itu. Ngomong istri satu. Alhamdulillah masih satu. Oh, satu. Terus yang terakhir tuh yang ketujuh, tahajud. Oh, yang berarti satu. Tahajud itu minimal 3 kali lah dalam seminggu. 3 kali dalam Di bulan Ramadan. Ya, 3 kali. Nanti kalau udah terbiasa bulan-bulan biasa, ringan bisa tiap hari. Kenapa harus tahajud? Karena ibarat maksudnya naik mobil nih, lewat jalan biasa yang macet sama jalan tol lebih cepat mana nyampenya? Nah, mau doanya cepet nyampe apa lebih lambat? Nah itu. Misalnya kita punya hajat, kita mau punya rumah, mau pergi umroh, haji bareng keluarga, kita mau punya mobil baru, sholat tahajud sering-sering. Itu jangan ditinggal, apalagi bulan Ramadan. Mungkin sebenarnya kita udah tahu ya kayak gitu, cuman karena kita lupa. Mungkin karena kerjaan kita sibuk atau lingkungan ya Ustaz ya. Jadi sebenarnya untuk menimbulkan atau mengingatkan kembali hal-hal yang sebenarnya sederhana ya, kayak mengingat sholat 5 waktu itu sama tahajud ya Ustaz. Itu penting banget ya Ustaz, karena kalau zaman sekarang itu manusia tuh tergantung sama logikanya Ustaz. Nah gitu. Ini berbicara logika nih Ustaz ya. Orang sekarang nih kayak saya nih misalnya. Kalau kita mau nanya rezeki, mau tanya apa, mau cari rezeki itu logika kita duluan terhadap manusia kan. Betul. Rezeki uang saya dapatnya dari bos, dari kantor. Iya. Padahal sebenarnya enggak Ustaz ya. Maksudnya yang memberikan rezeki kan Allah gitu Ustaz. Iya, betul. Jadi ini ya, sebetulnya kita itu kerja kepada manusia itu adalah hanya wasilah atau perantara, ya kan? Bukan yang ngasih rezeki itu bos kita, bukan kan? Beliau itu, mereka itu adalah perantara. Tapi yang ngasih rezeki itu yang Maha Kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Makanya kita dalam hati kita itu jangan kita pernah takut sama manusia, tapi takutlah pada Allah dan Rasulnya gitu kan? Benar nggak? Kayak gitu. Dan saya itu diajarin nih Mas Yoro sama guru saya. Kita kalau berdoa minta yang pertama keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Wah, ini bagus nih. Keberkahan ini waktu. Satu kalimat yang sederhana tapi mendalam nih Ustaz. Keberkahan waktu ini saya jarang dengar nih Ustaz. Keberkahan waktu itu langsung plong, wah. Jangan-jangan hidup kita selama ini waktunya dibuang sia-sia nih Ustaz. Nah, mungkin bisa dijelasin Ustaz. Iya. Kenapa pertama yang diminta keberkahan waktu? Karena waktu itu tidak akan pernah kembali sedetik pun. Betul nggak? Betul. Kapan kita akan selesai kalau waktu kita di dunia sudah habis? Ya kan, sudah almarhum, itu maksudnya kalau kurang jelas gitu kan. Sudah almarhum, sudah meninggal dunia kan gitu ya. Nah, jadi sekarang itu banyak, mohon maaf, orang-orang yang kurang keberkahan waktunya. Contohnya apa? Macet-macetan di jalan, pergi pagi, pulang petang, gaji pas-pasan, ya kan, dipotong pajak pula. Benar nggak? Itu realita saya cerita, ya kan. Dipotong utang pinjol gitu kan. BPJS. Gitu, itu realitas semua. Jadi yang pertama diajarin keberkahan waktu. Yang kedua apa? Minta keberkahan ilmu. Jadi supaya kita itu bermanfaat minimal buat keluarga kita. Nah, baru keberkahan kesehatan. Jangan uang dulu nih, kesehatan dulu. Kalau kita nggak sehat nggak bisa cari uang, ya kan? Kesehatan panjang umur, baru kesehatan rezeki. Gitu. Makin sini makin menarik kayak pembahasannya. Nah mungkin untuk pertanyaan berikutnya nih Ustaz, kalau bisa minta nasihatnya Ustaz untuk di bulan suci Ramadan ini, kiat-kiat apa aja yang bagus kita lakuin atau kita jalankan di tengah kesibukan. Contoh mungkin saya kan kerja nih Ustaz, kerja kantoran gitu kan. Nah itu tuh membagi waktunya agak sulit Ustaz, apalagi kita rumah tangga, punya anak. Nah sebenarnya untuk reminder kita untuk jangan lupa ibadah tuh kayak gimana Ustaz? Apalagi buat puasa. Makanya pertama tadi sebelumnya saya sampaikan minta keberkahan waktu nih, ya kan, supaya waktunya tuh kita walaupun sibuk tapi longgar
Itu ngerti nggak? Sibuk tapi longgar. Nah, itu yang orang sekarang tuh banyak nggak dapat itu, waktunya banyak tapi sibuk, ngerti nggak? Untuk hal-hal yang sebenarnya mungkin nggak kurang berfaedah lah gitu Nah, ya. betul. Terus apalagi supaya kita tuh termotivasi gitu Mas ya. Jadi kita anggap ini Ramadan terakhir kita. Emang ada yang bisa jamin kita bakal nyampe ke Ramadan tahun depan? Nggak ada sih. Nggak ada kan? Kita besok atau lusa umur kita sampai pun nggak ada yang tahu, ya kan? Iya benar. Jadi kita membayangkan inilah Ramadan terakhir kita. Jadi kita akan ibadah terbaik. Kalau misalnya baca Quran misalnya harusnya 1 juz, bisa jadi 2 juz, gitu kan? Ya kan? Misalnya sedekah biasanya 2.000, 20.000 gitu kan? Di dompet ada 20.000 sama 2.000 yang dimasukin yang 20.000 tuh. Kadang 2.000 doanya mintanya banyak masuk surga lagi. Iya. 2.000 kalau surga masuk MCK nih. Kan ada mungkin ya. Iya. 2.000 doanya banyak lagi. Mereka juga males kayak. Iya. Masuk toilet aja 2.000 kan? Iya, maksudnya Nah, 2.000. itu 2.000 mintanya dipirit banyak. dulu kalau dari dompet Oh, masuk iya. kotak amal yang mana yang paling kecil nih gitu kan? Oke. Gitu. Jadi kita anggap Ramadan kita ini adalah seperti Ramadan kita yang terakhir. Jadi kita tuh nggak bermalas-malasan ya kan, dan kita minta sama Allah, ya Allah ringankan ibadah-ibadah Ramadan kami baik yang wajib maupun yang sunnah, dan kami berlindung daripada godaan setan tuh, jangan salah. Lihat setan agak susah. Kalau siang-siang lihat es ya kan. Iya Seret di sini. Pakai pengen nyelam nanti minum. gitu. Oke, Ustaz. Mungkin sebagai penutup nih buat teman-teman juga nih, Ustaz. Ya, Kira-kira nih hal apa aja sih yang bisa membangkitkan gairah atau giroh kita Hmm. untuk beribadah setelah bulan Ramadan, Ustaz? oh iya. Setelahnya nih, kalau sekarang mungkin kita lagi Semangat ya. nih karena bulan puasa, Eh, Idul Fitri kan. Iya. Tapi setelah Ramadannya ini nih yang bahaya sebenarnya. Iya. Jadi kalau menurut pengalaman saya bukan apa namanya menceramahi, hanya berbagi ya, Saling mengingatkan. saling mengingatkan. Jadi pengalaman saya, guru-guru saya, teman-teman semua gitu. Kan bulan Syawal itu adalah peningkatan artinya. Benar gak Mas? Iya benar. Harusnya meningkat. Meningkat. Tapi kalau ada kenyataannya kan menurun. Iya. Kebanyakan gitu. Jadi prinsipnya yang pertama tadi, Ramadan kita anggaplah kita Ramadan yang terakhir. Dan habis Ramadan kita harus meningkat, minimal mempertahankan. Ya, karena di situ kan habis Idul Fitri ada puasa Syawal. Nah, itu kita kerjain. Dan kebiasaan-kebiasaan yang tadi itu 7 aktivitas di bulan Ramadan itu kita lanjutin. Nah, lanjutkan gitu ya. Lanjutkan, dan jangan lupa nih saya kasih sedikit motivasi. Barang siapa mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti dia. Jadi jangan terbalik, kita ngejar dunia, itu kan akhiratnya menjauh. Tapi kalau kita mengejar akhirat, dunianya itu pasti akan ikut. Nggak usah khawatir, itu udah dijamin. Siapa yang menjamin? Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dan apa yang kita sharing saat ini ada manfaatnya, Ustaz. Amin, insya Ada Allah. barokahnya, ada hikmahnya buat teman-teman yang lagi nonton nih saat ini. Amin. Untuk saat ini sih mungkin itu dulu teman-teman ya sementara. Nah nanti kalau ada cerita lagi akan kita bikin lagi ya. Siap. Oke. Ya. Sementara ini itu aja Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz ya. Terima kasih Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.